Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu dosen, Ibu Nur Latifah MPD, dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan penilaian menulis dalam bahasa Indonesia kelas tinggi dengan kelompok 14 saya sendiri yaitu Lilis Kurniawati dengan NIM 2186206076. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yang pertama adalah tes kompetensi menulis, yang kedua bentuk tugas kompetensi menulis, yang ketiga bentuk penilaian tes kompetensi menulis, yang keempat catatan tentang teknik penilaian hasil karangan. Pembahasan yang pertama, tes kompetensi menulis. Menulis merupakan aktivitas pengekspresian ide, gagasan, pikiran, atau perasaan dalam lambang kebahasaan. Kegiatan ini melibatkan aspek penggunaan tanda baca dan ejaan, penggunaan diksi, kosakata, penataan kalimat, pengembangan paragraf, pengolahan gagasan, serta pengembangan model karangan. Kemampuan menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang melibatkan aspek penggunaan bahasa dan pengolahan isi. Masalah yang berkembang sehubung dengan kegiatan menulis adalah pengetahuan dasar terhadap kemampuan menulis. Bentuk tugas kompetensi menulis. Jika dilihat dari segi kompetensi berbahasa, menulis adalah aktivitas aktif produktif, aktivitas menghasilkan bahasa. Sesuai dengan tuntunan asesmen otentik, tugas menulis adalah sewajarnya memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih dan membuat ungkapan kebahasaan sendiri, untuk mengekspresikan gagasan sendiri. Oleh karena itu, tugas menulis seharusnya berupa tugas praktik langsung, menulis dalam berbagai bentuk dan jenis tulisan yang secara faktual dijumpai pada berbagai bidang kebutuhan. Di sini ada beberapa bentuk-bentuk tugas kompetensi menulis. Yang pertama, tugas menulis dengan memilih jawaban, lalu yang kedua, tugas menulis dengan membuat karya tulis, terus menulis berdasarkan rangsang gambar, lalu yang keempat, menulis berdasarkan rangsang suara, yang kelima, tugas menulis berdasarkan rangsang visual dan suara. Selain itu juga ada bentuk-bentuk tugas kompetensi menulis, diantaranya menulis dengan rangsang buku, menulis laporan, menulis surat, menulis berdasarkan tema tertentu. Ini semua adalah bentuk-bentuk tugas kompetensi menulis yang bisa dijadikan acuan untuk memiliki kompetensi dasar dalam menulis bagi siswa. Bentuk penilaian tes kompetensi menulis. Adapun untuk menilai tugas menulis, bentuk tersebut dapat menggunakan rubrik penilaian dalam tugas berbicara berdasarkan rangsang gambar. Nah, oleh karena itu, di sini ada beberapa rubrik penilaian yang berdasarkan rangsang gambar, diantaranya sebagai berikut. Adapun contoh yang pertama yaitu rubrik penilaian menulis berdasarkan rangsangan gambar. Nah, di sini contoh rubrik penilaian menulis berdasarkan rangsangan gambar menurut Nugiarto 2010 halaman 430. Nah, di sini ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama, kesesuaian dengan gambar, lalu yang kedua, ketepatan logika urutan cerita, yang ketiga, ketepatan makna keseluruhan cerita, yang keempat, ketetapan kata, yang kelima, ketetapan kalimat, yang keenam adalah ejaan dan tata tulis. Adapun tingkat capaian kinerjanya yaitu adalah kinerja bagi siswa. Nah, di sini poinnya atau skalanya yang pertama adalah kurang, lalu yang kedua adalah cukup, yang ketiga adalah baik, yang keempat adalah sangat baik, dan yang kelima adalah istimewa. Lalu dari skor atau tingkatan capaian kinerja ini, maka bisa diambil dengan jumlah skor atau nilai untuk siswa. Adapun contoh rubrik penilaian yang kedua adalah rubrik penilaian menulis berdasarkan rangsangan suara. Menurut Nugiarto 2010 430. Aspek yang dinilai ini masih sama. Yang pertama kesesuaian dengan gambar, lalu yang kedua ketetapan logika urutan cerita, yang ketiga ketepatan makna keseluruhan cerita, yang keempat ketepatan kata, yang kelima ketepatan kalimat, yang keenam adalah ejaan dan tata tulis. Untuk tingkat capaian kinerjanya masih sama, yaitu skala 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan juga berikut skor jumlah nilainya. Adapun contoh yang ketiga yaitu rubrik penilaian menulis berdasarkan rangsang visual dan suara.
Yang pertama, aspek yang dinilai adalah kesesuaian dengan gambar, ketepatan logika keseluruhan cerita, ketepatan makna keseluruhan cerita, ketepatan kata, ketepatan kalimat, ejaan, dan tata tulis. Untuk capaiannya pun masih sama. Adapun contoh yang keempat adalah contoh rubrik penilaian menulis timbangan buku, yaitu yang dinilai adalah aspeknya yang pertama kesesuaian dengan gambar, ketepatan logika urutan cerita, ketepatan makna keseluruhan cerita, ketepatan kata, ketepatan kalimat, ejaan, dan tata tulis. Dan untuk skor capaiannya masih sama juga. Yang kelima adalah contoh rubrik penilaian mengerjakan proyek. Nah, ini untuk aspek-aspeknya juga masih sama dari yang tadi dan juga tingkat capaiannya pun masih sama. Yang keenam, penilaian menulis surat resmi. Contoh rubrik penilaian menulis berdasarkan rangsangan gambar, yaitu aspek penilaiannya masih sama. Yang pertama adalah kesesuaian dengan gambar, yang kedua ketetapan logika urutan cerita, yang ketiga ketetapan makna keseluruhan cerita, yang keempat ketepatan kata, ketepatan kalimat, ejaan, dan tata tulis. Untuk tingkat capaian kinerjanya masih sama, yaitu skala 1, 2, 3, 4, dan 5. Jumlah skornya pun sama. Yang ketujuh, penilaian mengarang dengan tema tertentu. Nah, contoh rubrik penilaian mengarang dengan tema tertentu menurut Nurgianto 2010 437 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah kualitas isi karangan. Yang kedua adalah keakuratan dan keluasan isi. Yang ketiga adalah organisasi penulisan. Yang keempat adalah bermakna keseluruhan tulisan. Yang kelima ketepatan diksi. Yang keenam ketepatan kalimat. Yang ketujuh ejaan dan tata tulis. Dan yang terakhir adalah kelengkapan sumber tujuan. Untuk tingkat capaian kinerjanya masih sama. Di sini ada skala 1 adalah kurang, yang kedua adalah cukup, 3 baik, 4 sangat baik, dan 5 adalah istimewa. Jumlah skor nilai yaitu masih bersangkut paut dengan tingkat capaian kinerja siswanya. Lalu yang kedelapan, penilaian tugas menulis bebas dengan pembobotan tiap komponen. Nah, contoh rubrik penilaian menulis berdasarkan rangsangan gambar menurut Nurgianto tahun 2010 437. Yang pertama adalah isi komponennya, isi gagasan yang dikemukakan, yaitu rentangan skornya dari 13 sampai dengan 30. Lalu yang kedua organisasi isi, yaitu rentangan skornya adalah 7 sampai dengan 20. Yang ketiga adalah tata bahasa, yaitu rentang skornya adalah 5 sampai dengan 25. Terus yang keempat adalah gaya. Nah, pilihan struktur dan kosakata, yaitu 7 sampai dengan 15. Yang kelima adalah ejaan dan tata tulis. Nah, rentang skornya adalah 3 sampai dengan 10. Adapun yang kesembilan yaitu penilaian tugas menulis bebas dengan pembobotan tiap komponen. Contoh rubrik penilaian tugas menulis bebas dengan pembobotan tiap komponen. Di sini ada beberapa format yang menyatakan profil penilaian karangan. Nah, di sini contohnya adalah nama, namanya itu adalah nama siswa, terus judul. Lalu ada beberapa skor dan kriteria lainnya, yaitu skor 27 sampai dengan 30 adalah sangat baik atau mendekati sempurna. Pada informasi substansif, pengembangan tesis tuntas relevan dengan permasalahan dan tuntas. Lalu 22 sampai dengan 26 cukup baik. Nah, informasi cukup, substansi cukup, pengembangan tesis terbatas relevan dengan masalah tetapi tidak lengkap. Terus 17 sampai 21 sedang atau cukup. Sedang sampai dengan cukup, informasi terbatas, substansif kurang, pengembangan tesis tidak cukup, permasalahan tidak cukup. Lalu 13 sampai 16 itu sangat kurang, tidak berisi, tidak ada substansi, tidak ada pengembangan tesis, tidak ada permasalahan. Adapun skor organisasi 18 sampai dengan 20 itu sangat baik atau mendekati sempurna. Nah, ekspresinya lancar, gagasan diungkapkan dengan jelas, padat, tertata dengan baik, urutan logis dan kohensif. Lalu yang ke-14 sampai dengan 17 adalah cukup baik, kurang lancar, terorganisir tetapi ide utama terlihat. Beban pendukung terbatas, urutan logis tetapi tidak lengkap. Lalu skor
10 sampai dengan 13 itu sedang mendekati cukup. Tidak lancar, gagasan kacau, terpotong-potong, urutan dan pengembangan tidak logis. Lalu yang terakhir adalah 7 sampai dengan 9 itu adalah sangat kurang. Nah, di sini adalah kriterianya tidak komunikatif, tidak terorganisir dan tidak layak nilai. Lalu adapun kriteria skor lainnya yaitu dari segi kosakata. Nah, di sini 18 sampai dengan 20 itu sangat baik atau sempurna. Pemanfaatan potensi kata canggih, pilihan kata dan ungkapan tepat menguasai pembentukan kata. Lalu skor 14 sampai dengan 17 cukup baik, pemanfaatan kata, pilihan kata dan ungkapan kadang-kadang kurang tetapi tidak mengganggu. Lalu skor 10 sampai dengan 13 sedang atau cukup. Nah, pemanfaatan potensi kata terbatas, sering terjadi kesalahan penggunaan kosakata dan dapat merusak makna. Lalu yang terakhir poin 7 sampai dengan 9 itu sangat kurang, pemanfaatan potensi kata asal-asalan, pengetahuan tentang kosakata rendah, tidak layak nilai. Lalu adapun skor kriteria pengembangan bahasa, skor dari 22 sampai 25 itu adalah sangat baik atau mendekati sempurna. Nah, di sini kriterianya adalah konstruksi kompleks tetapi efektif. Hanya terjadi sedikit kesalahan penggunaan berbentuk kebahasaan. Lalu poin atau skor 18 sampai dengan 21 itu cukup baik. Konstruksi sederhana tetapi efektif. Kesalahan kecil pada konstruksi kompleks, terjadi sejumlah kesalahan tetapi makna tidak kabur. Lalu poin 11 sampai dengan 17 sedang atau cukup. Nah, terjadi kesalahan serius dalam konstruksi kalimat, makna membingungkan atau kabur. Lalu poin yang terakhir adalah 5 sampai dengan 10. Ini adalah sangat kurang. Nah, kriterianya itu tidak menguasai aturan sintaksis, terdapat banyak kesalahan, tidak komunikatif dan tidak layak nilai. Adapun pembahasan yang keempat yaitu catatan tentang teknik penilaian hasil karangan. Nah, di sini penilaian yang dilakukan terhadap karangan siswa dapat dilakukan secara holistik atau analistik. Lalu penilaian holistik bertujuan sebagai cara penilaian hasil karangan yang bersifat menyeluruh serta tanpa dirinci ke dalam komponen pendukungnya. Lalu adapun penilaian analisis adalah penilaian karangan siswa berdasarkan kualitas komponen pendukungnya. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, portofolio menunjukkan pada sekumpulan karya yang dimaksudkan adalah hasil karya siswa. Salah satu tujuan penilaian portofolio adalah untuk menunjukkan kemajuan peserta didik dari awal hingga akhir pembelajaran. Misalnya, pembuatan laporan dan karangan dengan tema tertentu di awal dan di akhir kegiatan. Berikut pemaparan materi kelompok 14, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.